Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TIH akan mempresentasikan alur pengerjaan dan gambaran proses pembuatan program pertukaran nilai antara dua thread dengan menggunakan aplikasi OS Simulator. Di sini terdapat nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Wildan Gali Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 269. Yang kedua, Hildan Abiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 270. Dan yang terakhir, Ko Imam Bilqis dengan 3 digit NIM terakhir 282. Sebelum memasuki aplikasinya, terlebih dahulu kita buat sebuah source code yang nantinya akan kita jalankan pada aplikasi OS Simulator. Source code di sini mempunyai nama program thread test. Di dalamnya terdapat 2 buah thread, yakni thread 1 dan thread 2. Di mana thread 1 didefinisikan sebagai thread pertama dan thread 2 didefinisikan sebagai thread kedua. Di dalam thread 1 terdapat sebuah perulangan yang dimulai dari angka 1 hingga 10, dan thread 2 terdapat sebuah perulangan juga yang dimulai dari angka 11 hingga 20. Kedua perulangan tersebut akan ditampilkan pada input-output dengan menggunakan kode write len in thread 1 and in thread 2. Selanjutnya langsung kita masuk ke dalam aplikasi OS simulatornya. Setelah memasuki aplikasinya, langkah selanjutnya ialah memilih menu compiler dan memasukkan source code pada menu program source atau input. Setelah kita masukkan, kita compile dengan memilih menu compile. Proses ini akan dikompil hingga menjadi sebuah bahasa pemrograman tingkat rendah, yakni bahasa mesin. Bahasa tersebut akan dimuat ke dalam sebuah memori dengan kita menekan menu load in memory. Baik, setelah kita load in memory, bahasa pemrograman tingkat tinggi tadi yang sudah diubah menjadi bahasa pemrograman tingkat rendah akan muncul di bagian CPU Instruction in Memory atau RAM. Setelah itu kita dapat melihat hasilnya di OS 0. Ini adalah tampilan dari bagian OS 0. Kemudian di bawah sini ada program list, di mana program list ini adalah sebuah list dari program yang akan kita jalankan. Kita pencet 2 kali pada thread test 1, maka dia akan muncul di bagian ready process atau ready queue. Kemudian pada bagian scheduler kita ubah menjadi round robin dan slice-nya kita ganti menjadi 3 ticks. Kemudian di bagian bawah sini ada OS control. Di bagian sini kita bisa mengubah CPU speed sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian setelah kita ubah, kita bisa start. Setelah kita start, maka thread test tadi akan muncul di bagian running process. Selanjutnya, kita masuk ke menu Views dan pilih View Proses Statistik.
Pada view proses statistik ini terdapat 3 diagram. 3 diagram ini sudah diatur di dalam round robin, di mana kita tadi mengatur pada round robin hanya 3 ticks. Di proses statistik ini, kita dapat melihat average proses waiting time-nya berapa pada proses yang telah kita buat. Selanjutnya, kita ke bagian view process state. Di sini terdapat antrian yang berisi 3 ticks yang menunggu giliran untuk dieksekusi. Dan juga terdapat CPU 0 yang aktif dan bekerja pada proses ini. Kemudian kita ke bagian view utilization. Di sini terlihat CPU 0 yang berjalan pada persentase 48%. Kemudian kita ke view proses statistik. Di sini average proses waiting time-nya sekitar 3,33. Diagram ini akan meningkat sesuai thread yang telah diproses. Untuk melihat output dari program yang telah dibuat, kita akan menuju pada menu input-output. Ini terlihat bahwa program sedang berjalan dan akan selesai dengan catatan thread 1 menunjukkan pada angka 10 dan thread 2 menunjukkan pada angka 20. Di sini kita akan menunggu sampai programnya selesai dahulu. Di sini thread 1 menunjukkan angka 10 dan thread 2 menunjukkan angka 20, yang berarti program telah selesai. Kemudian kita pergi ke menu OS 0 dan ke OS Control, kemudian klik Stop. Maka program yang telah berjalan telah hilang pada program ready process atau ready queue. Kesimpulannya, dari program pertukaran nilai 2 thread ini adalah CPU speed mempengaruhi seberapa cepat program ini diproses. Semakin cepat CPU speed diset, maka semakin cepat diproses dan pada average process waiting time menunjukkan angka yang rendah, di bawah 2 atau 1 atau mungkin 0, sekian. Kemudian pada view proses statistik terjadi queue yang begitu cepat terjadi karena waiting time yang sangat rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.